Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Maulana, mahasiswi dari program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah tafsir dengan pokok pembahasan hermeneutika Al-Quran. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah bagian dari ilmu filsafat yang sejak permulaannya di zaman klasik dianggap bertujuan menerangkan atau menerjemahkan berita atau suatu teks lama yang berasal dari kebudayaan lain. Jadi, menurut pengertian, hermeneutika adalah cara memahami suatu teks. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani dari kata hermeneuon, artinya menerangkan suatu makna dari sebuah teks. Istilah hermeneutika untuk pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian hermeneutika beralih dari makna leksikal ke makna istilah. Perkembangan ke arah ini dimulai oleh para teolog Yahudi dan Kristen. Mereka mengkaji ulang secara kritis teks-teks dalam kitab suci mereka itu. Mereka menggunakan metode hermeneutika ini bertujuan untuk mencari kebenaran dari kitab suci mereka yang sangat beragam. Siapa saja tokoh yang menggunakan metode hermeneutika ini? Tokoh pertama yang menggunakan metode hermeneutika adalah Friedrich Wilhelm August Froebel. Dia adalah seorang tokoh pendidikan yang karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern. Menurut Friedrich, hermeneutika adalah suatu riset tentang kepurbakalaan, baik itu berupa teks, artefak, atau dokumen yang kemudian dicari ruhnya. Oleh karena itu, dia menawarkan 3 framework pemahaman, yaitu gramatikal, historis, dan spiritual. Tokoh yang kedua adalah Hans Georg Gadamer. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal karena adikaryanya pada tahun 1960. Menurutnya, kunci pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Bagi dia, verstehen atau hermeneutika bukanlah suatu tujuan, tapi yang paling penting bagaimana sejarah dan tradisi bisa dianyam menjadi sebuah dialog. Pengetahuan terjadi karena adanya sebuah dialog, menurut Hans. Bagaimana sejarah perkembangan Hermeneutika digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah teks suci pada awal abad 17 dan 18 Masehi. Ketika pemikiran tentang wacana bahasa, filsafat, dan keilmuan lainnya berkembang pesat, hermeneutika pun mulai dilirik oleh masyarakat Eropa untuk memahami kitab suci Injil mereka. Kajian hermeneutika sebagai sebuah bidang keilmuan yang mapan mulai marak pada abad ke-20. Ia tidak hanya digunakan untuk memahami sebuah teks suci atau teks keagamaan. Semua hal yang disebut dengan teks bisa dipahami dengan menggunakan metode hermeneutika. Sampai sebuah perilaku manusia atau masyarakat pun juga bisa ditafsirkan menggunakan hermeneutika. Akhirnya, hermeneutika pun mulai dilirik oleh cendekiawan Muslim sebagai alat bantu untuk memahami kitab suci Al-Quran. Seperti apa penggunaan metode hermeneutika ini? Jika kita melihat pengertian dari ilmu tafsir dan hermeneutika, kedua ilmu ini sama-sama membahas tentang makna pada sebuah teks. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Jika tafsir, objek yang dikajinya adalah Al-Quran, sedangkan hermeneutika, objek yang dikajinya adalah teks yang bukan dari Al-Quran, melainkan kitab suci agama lain. Pada dasarnya, hermeneutika ini adalah ilmu untuk memahami Bible atau kitab suci dari agama lain, yang notabene dianggap sebagai musuh dalam umat Islam. Hermeneutika adalah pengetahuan yang membahas penafsiran dari suatu teks. Teks tersebut meliputi berbagai teks yang merupakan produk ekspresi manusia. Walaupun hermeneutika lahir dari masyarakat tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang memunculkan ilmu tafsir, akan tetapi sebagai ilmu, ia bisa digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Dalam menafsirkan Al-Quran,
Kita tidak boleh berpendapat sendiri berdasarkan logika bahasa serta pengetahuan masing-masing orang, tanpa melihat dahulu rujukan dari Al-Quran dan hadis. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ilmu tafsir dan hermeneutika Al-Quran. Saya Andrea Sugandriana, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.